Saudara Oto, kalau Anda merasa benar bawa saja ijazah Jokowi sini. Persidangan tentang ijazah Jokowi sudah berlangsung 2 tahun. Sudah berlangsung 3 jilid di Pengadilan Jakarta Pusat, di Pengadilan Negeri Solo, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat lagi. Sudah 2 tahun tidak pernah ditunjukkan ijazah asli Jokowi. Itu semua surat tahu. Kalau sudah pasti bisa kita buktikan. Bawa saja, jalan. Saudaraku, rekanku Oto, bisa bawa nggak ijazah asli Jokowi? Kalau bisa, saya kasus tutup. Yang mulia, kami ingin memberitahukan bahwa sejak Joko Widodo secara pribadi digugat, itu panggilannya baru diterima dan langsung kami ditunjuk menjadi kuasanya. Jadi Pak Jokowi tidak pernah mengundur sidang, kita langsung hadir pada hari ini karena gugatan, walaupun mungkin sebelumnya sudah ada gugatan berkali-kali, tapi yang digugat itu adalah bukan Joko Widodo pribadi tapi presiden, sehingga setelah ada perubahan itu kami datang, sehingga Pak Jokowi itu mentaati semua aturan hukum yang berlaku. Yang kedua, bahwa tadi ada pembicaraan tentang mediasi, mengatakan bahwa kami disuruh harus menyerahkan bukti dan sebagainya. Saya sepakat dengan setuju dengan pendapat yang mulia, karena itu sudah masuk materi perkara. Yang ketiga, bahwa soal mediasi, tentunya semua orang juga ingin menyelesaikan persoalan dengan cara terbaik. Tapi karena sudah dilewati, maka sebenarnya kami juga punya posisi, ya, posisi bahwa kami harus bermediasi dengan pihak yang mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan. Kami juga berpendapat bahwa penggugat kan tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara itu, sehingga agak sulit bagi kita mungkin untuk berbicara tentang mediasi. Saya harus berunding dengan orang yang punya legal standing mengajukan gugatan ini, baru bisa dilanjutkan mediasi. Kalau dia tidak punya legal standing, maka kami tidak bisa bermediasi dengan orang yang tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan ini. Ini pendapat kami. Jadi sepenuhnya kami serahkan kepada Yang Mulia. Ya, jadi itu ya, kalau dicatat berita acara tadi bahwa tergugat 1 juga tidak bersedia bermediasi kalau bukan memiliki legalitas legal standingnya, ya. Jadi ini pengunjung ya. Ya. Ya baik ya, jadi kita melangkah ke surat gugatan. Ini sudah ada penjelasan dari tergugat 1 tadi. Ke surat gugatan. Bagaimana surat gugatan ini tadi, tidak ada perubahan ya? Tidak ada, Yang Mulia. Nah, baik. Kalau begitu tidak ada perubahan, tetap mempertahankan isi surat gugatannya. Kita ke jawab jinawab ya. Tolong disusun. Ini kan semuanya advokat. Sebentar ya? Yang Mulia. Ya. Sebenarnya tadi ini agak berat hati untuk memulai sidang karena ketua kami Egy Sujana belum hadir. Pasti ada sesuatu yang tidak beliau sampaikan yang tidak mungkin saya wakilkan. Beliau tadi soal jadi ini nampaknya perlu untuk diklirkan kembali, karena pada saat Yang Mulia memberikan saran soal surat kuasa tersebut, kita semua kan hadir dan ada rekaman untuk itu. Sedangkan Yang Mulia mengatakan tadi bahwa surat kuasa itu bukan merupakan suatu persetujuan atau saran dan sebagainya itu. Jadi ini perlu disampaikan kembali. Ya, mohon maaf ya, saya nggak bisa mundur ke situ lagi. Ini kita sudah melangkah nih. Ini sudah masuk ke surat gugatan, sudah dianggap tidak ada di. Teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita melihat gimana kemajuan ijazah Jokowi. Pejuang kebenaran FC pecundang negeri demi uang dan jabatan. Universitas Gadjah Mada beralamat Jalan Pramuka. Jaksa dan hakim harus melihatkan ijazah Jokowi yang asli ke depan rakyat Indonesia. Kayaknya yang mudah dibikin, susah tunjukkan ijazah aslinya.
taat hukum dari Hong Kong bubar nepalkan saja. Kuasa hukum si Jokowi memberi alasan berbelit-belit untuk menutupi kebohongan si Jokowi. Sidang yang waras itu jujur dan adil. Tunjukkan ijazah aslinya, selesai, bukan mutar-mutar. Syarat calon wapres dan presiden untuk Jokowi saja sudah bermasalah. Sudah tidak beres. Tunjukkan ijazah asli, jangan banyak alasan. Presiden itu nggak punya ijazah asli. Kalau memang ada, pasti sudah diperlihatkan. Tetapi karena ijazah asli tidak ada, maka yang diperlihatkan cuma termepalkan saja. Jokowi mengkhianati rakyatnya, pakai ijazah palsu dan jadikan anaknya wapres dengan menghalalkan segala cara. Padahal di rejim Jokowi ada 1 juta lebih sarjana nganggur yang ditumbalkan Jokowi untuk jadikan anaknya wapres yang juga hanya pakai ijazah SMP. Jika benar-benar Anda punya kuasa hukum yang kuat, Anda harusnya bisa bawa ijazahnya, jangan mau dijadikan domba-domba yang selalu digiring ke sana ke sini. Gak punya ijazah memalukan, sok lulusan UGM. Pengacara Jokowi terlalu banyak ngeles untuk lindungi Jokowi. Yalah segitunya ijazah Jokowi jadi candaan. Aku rakyat masih ingat ucapan Jokowi dengan kata-kata ruwet, ya ini ijazahnya. Kita tidak mau menunjukkan ijazah, seharusnya gaji diputus rakyat, tidak ikhlas. Pengacara ngomong Jokowi taat hukum, bohong besar. Hakim juga berpihak sama Jokowi. Mantap hakim, sikat habis yang berbohong dan ijazah palsu atau aspal. Kemenangan Jokowi 2 kali pada Pilpres syarat dengan cara-cara culas dan tidak bermartabat. Selain persyaratan yang dilanggar, menggunakan ijazah palsu, juga menggunakan cara yang tidak lazimnya sebuah kompetisi yang sehat, maka tidak heran kepemimpinannya 10 tahun membuat negeri ini hancur lebih di semua sektor, tak hanya ekonomi, sosial dan budaya, namun juga tatanan negara dan berbangsa turut dihancurkan seperti yang kita rasakan selama ini. Wahai Joko Widodo, belajarlah dari Nepal. Kalau begini terus, bukan tidak mungkin ini akan terjadi di negeri kita ini. Akal waras, kalau asli kenapa harus takut menunjukkan? Hanya karena yang bisa mengadilinya, karena hukum di Indonesia sudah ditumpalkan untuk keluarga Jokowi dan kepentingan Jokowi yang sudah melanggar hukum. Bila para pemangku kuasa tidak bisa mendesak Jokowi dan Gibran menunjukkan ijazahnya, kami rakyat tidak rela alias tidak ikhlas atas setoran pajak untuk keperluan tunangan, pensiun, dan termasuk tunjangan operasional serta pengamanan mantan presiden dan gaji wapres, tunjangan operasional wapres serta pengamanan wapres serta gaji para pemangku penguasa termasuk operasionalnya. Salam guyub dan rukun. Aneh ya, kalau masalah ijazah Jokowi dibuat ruwet. Coba kita perbandingkan dengan kasus ijazah palsu pelawak Komar. Bisa dan penggugat perlu menunjukkan ijazah asli. Hanya pemerintah hakim untuk menunjukkan yang asli, fan terbukti palsu. Rakyat itu berhak tahu karena Jokowi itu presiden. Mantan pemimpin buat rakyat adem, bukan buat gaduh rakyat. Polisi dan hakim pengadilan negeri ini, lihat PC Habibie, Gus Dur, dan SBY. Hakim mandul tidak tegas untuk memberi keadilan. Tunjukkan ijazah Jokowi yang asli. Yoto sudah dijadikan jabatan, lupa darat membela yang salah. Orang bodoh juga pasti menghadap pintar. Kalau ijazah asli sejak dulu dibawa ditunjukkan, masalah selesai. Ini jelas-jelas tidak ada. Hai orang-orang zolim, ingat hidup di dunia sementara. Ingat berkelompok dengan kebohongan, neraka jahanam tempatnya. Kalau negarawan dan kalau benar harus ditunjukkan ijazahnya. Jasa palsu Bupati Simalungun tidak seruwet ini. Berapalah kira-kira pengacara itu dapat bayaran? Enak jadi pengacara, membela yang salah juga duit. Apalagi kalau yang dibela menang pasti tambah banyak uangnya. Mau uang haram maupun uang setan, yang penting uang. Dosa jangan difikirkan, yang penting duitnya banyak. Itu yang nampang paling depan pakai baju putih topi hitam, siapa sih? Gak sopan, merusak pemenangan saja. Kalau asli ijazah takut menunjukkannya. Jokowi ruwet, ijazah tinggal ditunjukkan ke rakyat. Ingat, rakyat ada hak dan berhak tahu kualitas dan riwayat pemimpin atau mantan pemimpinnya. Jokowi terlalu ruwet. Lebih baik bubar aja karena hukum di Indonesia tidak jelas. Hanya manusia gila, bejat, moral meyakini percaya ijazah Mulyono asli. Ada di dalam goib, emang gila ya keterlaluan. Hidup Bung Roy Suryo, hidup Bung Rismon, hidup Ibu Tifa. NKRI tidak membutuhkan para pembohong.
Kita akan saksikan akankah negara kita tegas bersikap negarawan demi bangsa. Bismillah, kami rakyat Indonesia, kami serahkan kepada Allah masalah ijazah Bapak Jokowi yang bertele-tele. Marilah saudara-saudara kita doakan yang terbaik untuk negara Indonesia kita ini. Jangan mau damai terkait ijazah bodong Jokowi akal-akalan. Pengacara Jokowi tidak mau nunjukin ijazah Jokowi. Bukan tak mau tunjukkan ijazah aslinya Pak Hakim, tapi karena belum jumpa gitu. Gula mereka partai DPR, DPRD yang bikin peraturan, mereka pula yang melanggar. Cek langsung yang namanya titipan partai yang terjadi semua bidang gak beres ini, yang lulus S1, S2 gak bisa kerja, tolong disidak semua. Jangan cuma pikirkan betapa rendahnya bangsa ini. Pernah punya pemimpin ijazah palsu. Lihatlah betapa rapuhnya hukum kita. Penegak hukum harus tegas. Siapapun pelakunya berhasil membangun jalan tol dan hasil utang, penggantinya dibebani bayar utang. Terlalu banyak aturan, lembaga hukum bikin malu rakyat Indonesia bahkan dunia. Stop kebohongan, junjung tinggi kebenaran. Namanya sidang itu harus ada dan ditunjukkan barang buktinya. Kalau barang bukti tidak ditunjukkan sampai kapanpun, sidang tidak akan selesai. Nepalkan aja kalau nggak bisa nunjukin ijazahnya. Pak Oto, ingatlah kebohongan itu pasti terbuka dan pertahankan yang salah. Takutlah hukum Allah akan pasti datang buat penipu dan orang yang membelanya. Termu Jokowi penghalang untuk menyelesaikan masalah ini. Termu wajib dihukum. Pokoknya siapa yang bersalah nantinya tangkap semua, termasuk pendukung dan pelindungnya plus kuasa hukumnya. Oto dangkal, hukum pembuktian berupa surat atau bukti tertulis. Identik bukan bahasa pembuktian, tapi bahasa tugas panitia mengidentifikasi. Kita orang awam tidak tahu yang namanya legal standing dan segala macam-macam istilah dalam hukum. Simpel, singkatnya tunjukkan saja yang asli. Dengan demikian sudah selesai. Rakyat dipaksa dibodohi semuanya, tapi memandang bodoh bukti tetap bertahan di ijazah tidak ditunjukkan karena banyak penjilat penjabatnya. Apabila institusi negara yang telah berbentuk, baik instansi pemerintah DPR dari TK2 sampai DPR pusat dan instansi penegak hukum yang diberantas karena di kalangan mereka saling menutupi dan saling membela, hanya satu-satunya anak bangsa yang harus berani mengadakan terobosan yang sangat radikal untuk membasmi kejahatan di kalangan institusi negara. Wahai anak bangsa yang cinta NKRI dan bangsanya dari Sabang sampai Merauke, bangun dari tidur bersama rakyat, mari bersatu memberantas tikus-tikus negara. Pak Hakim, saya mohon Jokowi harus diadili dan diseret ke penjara mantan Presiden Kolicik Ahmad. Saya sebagai warga Indonesia, saya sangat kecewa Jokowi dari Presiden sampai 10 tahun yang tertipu. Baik kawan-kawan, kita sudah melihat sebuah cuplikan video di bawah ini. Mari kita saling bertukar komentar. Salam NKRI, harga mati.